Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMTTV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. Kali ini SLMTTV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Yatri, menceritakan perjalanan seorang mengikuti pemilihan Perdana Menteri. Ia pun belusukan untuk mendengarkan apa yang diinginkan oleh rakyat. Kemudian ia pun berhasil menjadi Perdana Menteri. Tanpa perlu berlama lagi, langsung saja kita simak, ini dia alur ceritanya. Scene dimulai ketika mobil hitam menghampiri rumah Raja Sherkar. Turunlah seorang wanita dari mobil tersebut dan bergegas ke dalam rumah raja ketika disambut oleh salah satu penghuni rumah. Perempuan tersebut memberitahukan bahwa dia ada keperluan untuk bertemu dengan raja. Sesampainya di dalam, diketahuilah bahwa dia adalah putri dari Rami Reddy yang bernama Sucarita. Dia menjelaskan bahwa ayahnya telah dibunuh dan suaminya telah dipenjara dan mengancam akan membunuh Sucarita jika dia ikut mencalonkan diri di pemilihan umum. Di lain sisi, komando tinggi berencana memberikan kursi ayahnya Sucarita kepada orang yang telah membunuh ayahnya. Lalu, raja yang mendengar hal itu menenangkan Sucarita dengan berkata bahwa tiada hal yang perlu dikhawatirkan dan ia pun berkata bahwa kursi ayahnya adalah haknya. Sucarita pun diantarkan pulang oleh salah satu pelayan dan ketika ia pergi, kita tahu bahwa ayahnya Sucarita adalah orang yang tidak suka dengan raja. Tanpa menghiraukan hal tersebut, raja tetap membantunya. Di tengah perjalanan, mobil yang membawa Sucarita dihadang oleh kelompok begal. Dan saat akan mendekatinya, bendera putih pun berkibar. Dan pemimpin begal yang tahu akan hal tersebut langsung menyuruh anak buahnya menyingkirkan batu dan membiarkan mobilnya lewat. Salah satu begal protes kepada ketuanya, dan ketua begal pun memberitahukan bahwa mobil tersebut adalah milik Raja Sherkar Reddy. Scene berlanjut pada kedatangan seorang pria ke rumah YSR. Kedatangannya bermaksud untuk memberitahukan bahwa sudah mengkonfirmasi kursi yang kosong untuk Subaredi. Raja pun menanggapinya dengan tidak setuju akan hal itu, dan dia menjelaskan bahwa daerah tersebut sudah seharusnya hanya keluarga Sucarita saja yang bersaing. Pria ini pun tetap bersikeras dan meminta YSR untuk mendukung keputusan komando tertinggi dan memintanya memberikan jawabannya esok hari. Di saat itu juga YSR pun memberikan jawabannya tanpa mengubah keputusannya dan tetap mendukung Sucarita. Di saat pendaftaran berlangsung dan akan menutup pendaftarannya, kandidat yang datang hanyalah Sucarita. Sementara kandidat dari komando tertinggi tidaklah mendaftarkan dirinya dan hanya Sucarita merupakan kandidat satu-satunya yang mendaftar membuatnya menang pada pilkada tersebut. Karena kejadian itu, Raja diminta untuk memberikan alasannya kepada komite terkait pilkada tempo hari. Dan pada saat akan bergegas, dia mendengar kabar bahwa relawannya telah dipenjara atas beberapa tuduhan. Tanpa berpikir panjang, YRS menuju ke penjara dan menunda pertemuannya dengan komite. Scene berlanjut pada pertemuan komite dan mereka yang hadir seakan kecewa dengan YRS. Dengan tegas, YRS menjawab bahwa dirinya bertanggung jawab atas Subaredi yang mencabut pencalonannya dan ia minta agar komite tahu bahwa dia memiliki 42 suara orang penting, di mana 12-nya adalah anggota parlemen dan 30-nya adalah MLC. Scene berpindah di mana ada rapat antar pertemuan anggota penting partai besar di India yang ingin memajukan pemilu untuk tahun ini. Di sini juga kita bisa mengetahui sedikit sisi gelap politik. Lalu scene berlanjut di sebuah pertemuan. Di sela-selanya ada seorang yang ingin merekomendasikan seorang bernama Venkat Rao untuk menjabat di kursi Kadiri, yang ia itu adalah kursinya Narayana Reddy. Kursi tersebut dipegang oleh YRS. Tanpa menghiraukan hal itu, penanggung jawab partai bergegas ke YRS untuk masalah hal tersebut. Sesampainya di kediaman YRS, penanggung jawab partai memberikan amplop ke YRS dan alih-alih diterima, amplop itu dikembalikan. Kemudian YRS menanyakan alasan kehadiran mereka. Kepala partai menjelaskan bahwa Venkat Rao akan menduduki kursi yang ditempati oleh Narayana Reddy, menguasai kursi dapil Kadiri. YRS meminta Narayana hadir dan tanpa disangka dia sudah ada di sana. Di sini kita melihat bagaimana sikap seorang YRS menghormati orang. Dan YRS pun menolak putusan tersebut lalu berkata, jika Narayana tidak ikut, hapus namaku saja. Mereka berdua pun pergi dengan sedikit kekecewaan. Akhir mereka bermain di politik.
Di tengah malam, YRS didampingi Kapstan membicarakan tentang partai besar yang memilih untuk memajukan pemilu dan itu merupakan keputusan yang berat bagi mereka, di mana mereka adalah oposisi dengan kekurangan segala dukungan. Di sini YRS merasa pesimis dilihat dari ini adalah tahun terakhirnya. YRS melihat foto ayahnya melihat kilas balik di mana ayahnya menyerahkan dia kepada seorang guru dan ayah YRS meminta pada gurunya untuk mengajarkan anaknya nilai-nilai kepemimpinan dan menjadi seorang pemimpin yang baik. Scene berpindah pada makam ayah YRS. Di tengah perjalanan, YRS di pohon besar menyampaikan pidatonya kepada orang-orang. Dia menanyakan kepada mereka, haruskah saya mundur karena keterbatasan yang ia punya? Dan para warga mendukung YRS agar tetap maju di pemilu dan menyorak meriah kepada YRS. Adegan berlanjut di kediaman YRS. Di sana dia memberikan pidato kecil pada setiap pengikutnya, dan disinilah dia menyatakan kalau dia ingin lebih dekat dengan para warga yang ada di luar kota Kadatra. Ia ingin mendengarkan suara warganya dan dia akan melakukan yatra atau sebuah perjalanan atau bahasa kasarnya belusukan demi tahu kondisi warga-warga yang akan menjadi pendukungnya di pemilu. Ketika YRS sedang makan, saudaranya memberitahukan akan kekhawatiran Yates yang YRS lakukan pada musim panas dan menyarankan bahwa Yates sebaiknya diundur agar menjadi bulan depan. YRS pun tersenyum dengan itu dan berkata, apakah musim panas ini hal yang baru bagi kita? YRS pun menanyakan rute pertama yang akan dilalui pada Kapstan dan Kapstan pun menjawab bahwa akan lebih baik jika dari Tandur. YRS pun menyangkalnya dan dia mengatakan akan memulai dari Shevela dan akan dimulai dari rumah Sabitama. Dan Sabitama menyangkal YRS dengan berkata janda dianggap tidak menguntungkan dalam masyarakat kita. Kemudian YRS bersikeras akan memulainya dari situ dan berkata kenapa khawatir kalau tujuannya mulia. Scene berlanjut pada permintaan perizinan yang dilakukan Kapstan kepada penanggung jawab partai. Alih-alih ambil ribet dengan aturan partainya, YRS akan melakukannya tanpa perizinan kepala komando, dan yatra pun dimulai. Targetnya pertama adalah kalangan lanjut usia yang tidak mendapatkan pensiunannya. Di tengah pidatonya kepada kaum lansia, dia diundang untuk makan malam pada salah satu rumah penduduk di sana. Malam pun berganti dan kita diperlihatkan bahwa YRS sangat disanjung di tempat tersebut. Di tengah makannya, YRS menanyakan kepada lansia di mana anak-anak kalian. Dan dijawab dengan mereka pergi merantau ke kota. Kenapa tega seperti itu, ucap YRS, itu dilakukan mereka agar kami di sini dapat tetap ternafkahi. Ketika akan pergi dari daerah tersebut, YRS ingin memberikan uangnya kepada lansia yang tak dapat pensiunan, kemudian ditolak oleh seorang lansia. Ia menyampaikan apa yang ia inginkan ketika nanti YRS terpilih, dan YRS yang tampak menyiapkannya segera meninggalkan daerah tersebut. Yatra berlanjut pada sebuah pasar dan di sana ada seorang petani yang protes kenapa harga tomat begitu murah untuk dijual dan bahkan hasil panen yang akan dijual pun tidak sanggup untuk menyewa kendaraan yang telah mereka kenakan. Di sini terlihat sedikit konflik antara pengepul tomat petani dan penyewa kendaraan. Seorang petani tersebut bergegas ke YRS dan menyampaikan keluh kesahnya selama ini. Dan dilanjut dengan petani lainnya, mereka pun mengeluarkan keluh kesahnya. Keadaan pun pecah yang dimana petani yang meninggal YRS mencoba membunuh dirinya dengan cara menggantungkan dirinya pada pohon dengan leher terikat tali. Sesampainya di rumah sakit diketahui pria tersebut dapat terselamatkan dari maut dan mengalami kerusakan parah pada pita suara yang membuatnya tak dapat bicara. YRS pun mendekati petani tersebut dan mendengarkan semua yang ia katakan. Adegan berlanjut pada pidato YRS yang meminta para petani untuk berdemo atas pemerintah. Ternyata sebelumnya mereka sudah melakukannya dan gagal. YSR pun menyemangati mereka semua dan berkata saya akan berada di sisi kalian semua. Scene berlanjut pada bentrokan para warga dengan aparat di sana, dengan warga dipukuli oleh aparat. YRS pun keluar dari persinggahannya dan menuju pada aparat pemerintah. Scene berlanjut pada YRS yang memberikan pidatonya kepada warga. Terlihat bahwa para anggota partai besar juga di sana. YRS berpidato tentang hak-hak yang telah direnggut dari para warga oleh pemerintah dan lebih memilih perusahaan asing dan lalai pada petani dan di sana YRS juga memberikan janji-janjinya saat terpilih nanti. Semua yang mendengar itu bersorak dan bahkan salah satu pengikut partai besar juga ikut bersorak. Scene berpindah pada rapat yang dilakukan oleh partai oposisi mereka, yang merasa iri dengan kesuksesan yatra yang dilakukan oleh YRS. Alih-alih mendapat hukuman, justru komandan tinggi malah mempromosikan YRS. Adegan berganti pada partai besar dan Venkatraw yang sedang merencanakan tentang penghadangan yatranya YRS. Di sana Venkat berkata bahwa tidak memedulikan uangnya untuk menghadang yatranya YRS.
Benar saja, esoknya saat akan melakukan yatra, YRS dihadang oleh massa dengan slogan YRS Down. Dan di sana juga nampak fankat yang bersandiwara mendukung YRS. Dengan langkah gagahnya, YSR memutuskan untuk berbicara dengan massa yang menentangnya. Di sana, YSR berkata bahwa tiada keuntungan politik yang ingin digapainya dalam YTS tersebut, dan dia melakukan yatra hanya untuk merasakan apa yang para rakyat rasakan, dan dia akan memasuki kota tersebut hanya bila disetujui. Ketika tetap tidak diizinkan, maka YRS meninggalkan kota tersebut, dan saat akan beranjak pergi, dia dipanggil kembali dan diberitahu bahwa akan didukung oleh pemimpin daerah tersebut. Scene berlanjut pada acara sorak-sorakan untuk YRS, dan di tengah-tengah acara YRS diberitahu bahwa salah satu pendukungnya yang berada di kepolisian dapat tuduhan kasus suap dan sedang ditahan. Tanpa pikir panjang, YRS langsung bergegas menjenguknya. Sesampainya di kantor polisi, kita tahu bahwa pengikut bernama Basha di sana Basha mengakui bahwa dia telah melakukan suap ke YRS. Dia beralasan bahwa itu dilakukannya untuk pendidikan anaknya. Di saat berbicara dengan jenderal polisi, jenderal tersebut mengatakan bahwa YRS dapat tidak mengenal Basha untuk ini. Dan YRS pun mengatakan bahwa bagaimana bisa saya tidak mengenal orang yang selama ini saya kenal ketika melakukan kejahatan. Dan Jenderal Pul mengatakan bahwa kenapa Anda harus mencoreng nama Anda untuk seorang penjahat seperti Basha. YRS pun berkata orang seperti Basha yang menjunjung tinggi integritas daripada hidupnya bahkan bisa tergoda oleh nikmatnya suap. Dia mengatakan bahwa ini adalah salah pemerintah yang mana pemerintah mengkaji aparat hanya sebesar 100 rupiah, yang itu pun tidak memenuhi kebutuhan hidupnya. YRS pun berkata bahwa ini memang kesalahan dan dia berkata bahwa tolonglah lupakan kesalahan ini, karena ini merupakan suatu bentuk ketidakpahaman saya. Adegan berlanjut di mana YRS yang sedang membalut lukanya didatangi dengan Basha yang membawa anaknya. Dilanjutkan dengan kedatangan Narayana Reddy dan juga fan Katrau di sana. Narayana Reddy mengatakan bahwa dia ingin mundur dari kursi pemilihan dan meminta YRS untuk mencarikan pengganti atas kursinya. Dan di sana YRS menyarankan Venkat untuk menduduki kursinya. Venkat yang mendengar hal tersebut merasa terpukul atas kebaikan YRS dan berkata bahwa ayahnya dulu pernah mengatakan kalau politik itu berarti kamu harus menjabat tangan kananmu dan menyimpan batu di tangan kirimu. Venkat merasa tidak perlu membawa batu di tangan kirinya untuk orang seperti Anda dan mengatakan bahwa seharusnya Anda tidak mempercayakan orang seperti saya. Orang seperti saya hanya akan berkhianat jika mendapatkan kursi di pemilihan. YRS yang melanjutkan yatranya di tengah jalan mengalami dehidrasi dan pingsan. Saat dibawa oleh petugas, ia mengalami kilas balik akan yatranya. Di sini juga kita tahu bahwa kecilnya saat beradu gula dengan seseorang dia kalah. Dan di saat itu ayahnya menasehatinya bahwa kemenangannya sangat tipis seperti butiran beras. Dia berkata bahwa seseorang yang mentolerir rasa sakit dan ketidaknyamanan 2 detik lebih dari lawannya akan muncul sebagai pemenang. Dan dengan itu YRS pun terbangun. Scene berpindah di mana ada seorang ibu dan anak yang terlihat putus asa di saat anaknya yang sedang sakit parah. Di saat anaknya yang sedang sakit parah harus segera dioperasi di bagian hati, yang mana sang ibu tidak memiliki biaya untuk melakukan operasi tersebut. Ibu itu berkeluh kesah ke perawat bahwa untuk apa dia datang ke rumah sakit umum jikalau dia punya uang untuk membayar operasi anaknya, dan dia juga berkata bahwa ketika dia meminjam 1 kilogram beras, orang pun akan berpikir 2 kali untuk memberikan kepadanya. Perawat itu pun mempunyai inisiatif untuk biaya operasi anaknya tersebut. Di sisi lain, tampak YRS sedang mengecek kondisi rumah sakit umum tersebut. Dan seorang kakak yang mengetahui hal tersebut bahwa YRS terkenal akan julukannya sebagai dokter 1 rupiah, kakak tersebut menghampiri YRS dan memberikan 1 rupiah kepadanya, dan memintanya untuk mengobati adiknya yang sedang sakit. Adegan berpindah di mana yang sebelumnya perawat yang mempunyai inisiatif tersebut ternyata menawarkan bahwa kakak dari anak ibu tersebut harus mengurus seorang nenek dan tinggal di situ. Dengan itu dia akan diberikan biaya untuk melakukan operasi anaknya. Di sana ibu itu terlihat sangat sedih akan kenyataan yang ia alami. Adegan kembali berpindah kembali di rumah sakit umum di mana adik kakak dari ibu itu sedang bermain dan tiba-tiba sang adik mengalami sesak nafas. Kakak yang terlihat kebingungan mencari ibunya akhirnya meminta pertolongan kepada suster terhadap adiknya, dan kakak pun bergegas ke YRS. YRS yang tahu akan hal itu bergegas ke ruang operasi untuk menemui anak tersebut. Ibu dari kedua anak tersebut lalu datang dan membawakan uang untuk operasi, dan ketika pintu ruang operasi dibuka, sang ibu mendapatkan kabar bahwa anaknya telah tiada.
YRS yang sedang menunggu di kamar rawatnya dikejutkan dengan ketukan pintu oleh seorang anak yang meminta pertolongan tersebut. Ia memberikan Rp1 yang tadi tidak diterima oleh YRS. Dan di saat itu pula YRS mengatakan bahwa dia akan memberikan bantuan gratis medis untuk setiap warga miskin. Kapstan pun menyangkal hal itu. Dia mengatakan bahwa itu hal yang tidak lazim, bahkan untuk negara sekelas Amerika Serikat tidak bisa memberikan bantuan medis gratis untuk warganya. Adegan berpindah di mana YRS melakukan pidatonya di hadapan orang-orang yang ada di rumah sakit dengan mengatakan bahwa jika ia terpilih dia akan membuatkan program untuk memberikan bantuan medis gratis untuk setiap warga miskin dengan bentuk sebuah kartu, dan pada sebuah kart juga membuat seseorang anak dapat belajar kursus dengan gratis. Di lain sisi, petinggi politik yang sudah menyiapkan daftar untuk para anggota yang mencalonkan di pemilu setelah disetujui oleh Komando Tinggi dan petinggi politik diminta untuk berdiskusi dengannya YRS atas masalah tersebut. YRS yang mengetahui hal itu memberikan izin atas petinggi politik agar dapat berkunjung ke rumahnya dan membicarakan hal tersebut. Saat di pertemuan, petinggi politik mengatakan bahwa partai sangat senang dengan kerja YRS dan komando tertinggi telah menyelesaikan daftar pemilihan tersebut. Di lain sisi, menerima daftar tersebut, YRS membuatkan daftar lain terhadap kandidat yang dipilih oleh beliau untuk semua 294 daerah pemilihan. Dan dia menjamin bahwa daftar yang dipilihnya akan menang. Dan itu semua diakhiri dengan ajakan makan bersama. Tinta. Kucandi. Kuco. Di saat sedang bersantai, YRS didatangi istrinya dan istrinya berkata bahwa istirahatlah sebentar, demamnya belum turun dan kakimu masih melepuh. YSR berkata, apakah petani mengeluarkan keringat di bawah naungan pohon? Tentu tidak, mereka bekerja di terik panasnya matahari. Dan apakah itu sepadan dengan apa yang kulakukan? Itu juga tidak, dengan semangat itu mereka mendukungku. Berita pun tersiar di mana Kongres telah menyapu bersih jejak pendapat dengan memenangkan 185 dari 294 kursi, dan YSR telah memenangkan pemilu ini dan terpilih sebagai ketua menteri dan akan diambil janji sumpah pada tanggal 14 Mei. Akhirnya perjuangan YSR yang penuh akan lika-liku terbayarkan dengan kemenangannya yang terpilih sebagai ketua menteri, dan dengan ini film pun berakhir.